waktu itu diisi, kebetulan jurusan pedalangan hampir tidak dapat mahasiswa waktu itu. Kalau tidak dapat mahasiswa, tapi jurusan itu harus dihapus untuk tahun depannya. Nah, ada salah satu teman yang ditunjuk oleh Pak Nyoman itu sekian kali dilatih, enggak jadi-jadi. Nah, itu tiang ledek dari Sekegong itu. Nah, namanya mapal montoge sing bisa tuh. Nah, tapi kalau di panggung itu bahasa panggung oke, enak, didengar enak, terus itu membuat bisa orang ketawa, tapi di balik itu ada pembodohan. Nah, ini mungkin di Bali sering disebut dengan istilah sastra aud-audan gitu. Seperti di daerah lain, aktivitas berkesenian makin menggeliat di kota Denpasar. Minat generasi muda belajar seni juga makin tinggi. Selain seni tari dan kerawitan, seni sastra juga makin digandrungi. Melalui pelaksanaan Pesta Kesenian Bali PKB, diharapkan seni sastra tetap lestari dan berkembang. Bagi penekun sastra IGD Anom Ranwara SPD SSN MSI MAG, PKB merupakan ajang strategis untuk menggeliatkan seni sastra. Melalui seni sastra, kata seniman asal Banjar Batan Buah, Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur ini, aksara dan bahasa Bali akan makin tereksistensi. Pemirsa, seperti apa upaya yang mesti dilakukan untuk memuliakan seni sastra? Kemudian, bagaimana proses berkesenian Anom Ranwara? Ikuti Taksu Bali TV berikut. Anom Ranwara merupakan seniman multitalenta. Berbagai seni dikuasai, mulai dari seni karawitan, seni tari, seni pedalangan, hingga seni sastra. Dalam seni pertunjukan, Anom Ranwara menguasai seni petopengan, drama tari arje, dan drama gong. Selain dikenal sebagai dalang wayang kulit, Anom Ranwara juga penekun sastra Bali. Bakat seni suami anak agung, Aryani ini sudah tampak sejak usia sekolah dasar. Bahkan pada usia kelas 5 SD, Anom Ranwara sudah mengikuti lomba seni. Demikian juga saat menempuh pendidikan di SMP Dwi Jendra. Anom Ranwara juga intens mengikuti lomba. Di sekolah ini, ia dimotivasi oleh gurunya untuk mendalami kidung, macepat, dan kekuritan. Kemampuan seninya makin dimatangkan saat menempuh pendidikan di PGA. Di sekolah inilah Anom Ranwara mulai banyak terlibat dalam kegiatan seni. Selain menekuni seni kerawitan, Anom Ranwara juga didorong oleh gurunya membaca sloka. Di PGA inilah Anom Ranwara juga terlibat dalam kesenian prembon dan drama gong, termasuk juga belajar seni petopengan. Bahkan di sekolah guru agama ini, Anom Ranwara pernah mengikuti festival Sandiagita di PKB. Selanjutnya, penguasaan seni sastra makin dimatangkan ketika kuliah di FKIP Dwi Jendra. Lulus kuliah, Anom Ranwara pernah menjadi pegawai TU di PHDI Bali dan sekaligus pegawai marketing pada perusahaan pengadaan kayu. Tetapi aktivitas berkesenian tetap dilakukan. Nah, awal sih yang bergerak menekuni seni itu dari SD. Kelas kalau tidak salah yang kelas 5 sudah ikut lomba di era itu masih Denpasar dengan Badung itu menjadi satu yang terbagi dari 7 kecamatan, ya Kecamatan Denpasar Timur ya kecamatan yang nomor 7. Nah, di sana yang sudah dipacu keinginan dari orang tua dan juga yang memotivasi dan masyarakat yang memotivasi untuk terjun di bidang itu. Nah, setelah itu di Dwi Jendra yang SMP kebetulan almarhum Ida Bagus Anom Genipen, adik dari Ida Pranda yang dia dalam. Nah, kebetulan beliau adalah guru bahasa Bali di Tiang. Nah, beliau juga memotivasi dan memacu Tiang untuk lebih eksistensi Tiang di mecepat megeguritan.
Nah di sana kita di Dwi Jenderal, di SMP 1 Dwi Jenderal yang juga dipacu oleh beliau, dituntun oleh beliau. Setelah itu tamat Dwi Jenderal yang ke PGA. Nah besar yang sebenarnya sih di PGA. Tapi saat yang sekolah di perguruan itu di PGA Hindu, yaitu pendidikan guru agama Hindu Negeri Denpasar yang di Jalan Ratna yang sekarang UHN. Di Banjar kebetulan di Banjar Batan Buah wenten sesungsungan sesuwunan tapi pekulun di Ratu Madi Jagatnata. Nah waktu itu tidak ada pengkultusan juru punut harus A, juru punut harus B gitu. Nah saat itu kebetulan itu mesolah gitu. Nika mesolah itu ngendap kala. Ketika ada orang berkaul, baik itu ada pernikahan, terlebih lagi ada sakit, dan di masa-masa itu mungkin persiapan anak-anak akan ujian dan ya mungkin ada kaul kalau lulus ngaturang ido mesolah itu. Hal-hal itu menyebabkan ide sesuunan mesolahnya nenten nganggian duasa tapi ngendap kala itu ya salah pun menten matur itu tedun mesolah gitu. Nah, suatu ketika wenten lah namanya juru punut ada alangan. Nah, di sana yang istilah Bali saup gitu. Kapragino mesaup gitu. Nah, nyarang itu mundut itu betara nyolahang di tiang dawang nika eling jadi tiang mundut di Ratu Panji ya mungkin sekarang Menteri Manis gitu. Nah dari sana ada suatu ada suatu keinginan, ada suatu hasrat dan untuk melanjutkan hal-hal itu. Nah setelah itu tiang sih cenderungnya dulu di SD itu ke gamelan ke gong anak-anak di Banjar Batan Buah dulu. Nah karena itu ya kita dua kegiatan lah malih lagi megamel lagi ngiring sesuunan mesolah gitu sepun itu. Setelah itu kita di PGA, setelah di PGA tiang juga cenderung di kerawitan. Setelah di kerawitan kebetulan juga almarhum pembimbing waktu itu Bapak Nyoman Warjana dari Pelihatan. Tiang kebetulan beliau koordinator di bidang kesenian di OSIS. Nah, tiang ketua OSIS ketua bidang kesenian itu, seksi kesenian. Nah, di sana kita lebih intens koordinasi dengan Pak Nyoman almarhum. Nah, kebetulan juga yang notabene-nya sekarang Artu Pranda Putra Yoga yang dari Tunjuk juga betul-betul memperhatikan tiang itu. Nah, di sana kita lagi ditekankan untuk belajar sloka, belajar kidung. Pak Nyoman Warjana fokus ke kidung beliau, kidung dan kidung. Sedangkan Ide Pranda Putra Yoga lebih fokus yang diarahkan bagaimana membaca sloka, bagaimana caranya mengelantunkan mantra-mantra. Nah, suatu ketika terjadi suatu memang ini perjalanan memang saat kita di PGA membuat satu perkumpulan Seke Premon waktu itu. Ada salah satu teman yang ditunjuk oleh Pak Nyoman itu sekian kali dilatih ndak jadi. Nah, itu tiang ledek dari Sekegong itu. Nah, namanya wah mapal montoge sing bisa tuh. Nah, didengarlah sama Pak Man Warjana almarhum. Nah, itu tiang ditarik digantilah posisi tiang di gamelan, tiang masuk ke Seke Premon itu menjadi penasar budo waktu itu. Dibina oleh Ibu Desa Swarti Laksmi yang sekarang beliau sudah profesor di ISI dan Bapak Gusti Sweke waktu itu. Nah, kita di sana. Setelah itu pasca yang kelas 3 di PGA. Nah, karena orang tua tiang punya orang tua, nah sebutan beliau adalah guru almarhum, sangat dekat dengan Ido Betara Lebar yang Budo, Ido Pranda Baskara, masih Ido Walake. Nah, entah siapa yang memberitahu beliau, nah, datanglah beliau ke pondok ke rumah, nah minta kepada orang tua tiang beli, kita bahasa Ido, beli ngajak dari Maluna gitu. Nah diserahkanlah tiang ke Ida Pranda, waktu itu masih beliau Walake. Nah beliaulah menggembleng tiang di Petopengan. Nah,
langsung masuk topeng dan ini, dan dengan sistematis beliau mengajar. Nah, di sisi itu dia merasa juga harus bertanggung jawab kepada apa yang beliau berikan. Nah, dia diarahkan juga untuk biar kuliahnya nanti di Dwi Jendra di Sastra di FKIP jurusan Bahasa Daerah Bali, Bahasa dan Seni. Nah, di sini Tiang ketemu dengan Ida Bagus Agastya yang memang ya notabene-nya dosen yang luar biasa lah di UNUD di zaman itu. Nah, beliaulah yang juga membimbing Tiang lebih banyak ke arah sastranya. Nah, di sini akan terpadu antara seni pertunjukan, seni sastra ini yang menjalin. Nah, untuk itu makanya Tiang setelah tamat di Dwi Jendra, nah ini tahun 92, nah sempat yang ayah di Parisade di TU, Tata Usaha. Maksudnya Parisade Bali itu di Bali Teks ex Bapeda sekarang gitu, di Bapeda dulu. Nah, setelah itu mungkin jedanya karena Tiang punya kakak almarhum Pak Putu Suwanda, itu waktu itu perusahaan agen kayu terbesar di Bali gitu. Ini yang nggak lepas, Gede. Nggak lepasnya gimana? Nah, setelah itu Tiang diminta membantu beliau di perusahaan. Makanya Tiang sempat marketing, menjadi pemasaran dari tahun 1994 sampai tahun 2000. Nah, 94 ini pun ada satu fenomena yang sangat Tiang Tiang tidak mengerti juga. Kenapa? Karena di tahun 1991 Tiang mewakili Kota Administratif Denpasar, maksudnya Kota Administratif itu menjadi tim Arje, Festival Arje Sebali, juga dalam ajang Pesta Kesenian Bali. Nah, di sisi lain juga beberapa kali juga menjadi duta Kota Denpasar di tim Dramagong Duta Denpasar, yang waktu itu yang dibina oleh almarhum Bapak Jiwa dan almarhum Pak Yudane. Nah, waktu itu. Tak cukup menguasai seni tari, Anom Ranwara juga tertarik belajar seni pedalangan. Maka ia pun kuliah di ISI Denpasar, jurusan pedalangan. Ingin memahami lebih jauh tentang ilmu agama dan kebudayaan, Anom Ranwara kuliah S2 di UNHI. Belum diwisuda di UNHI, ia sudah mendaftar kuliah magister di IHDN Denpasar, sekarang Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa. Berkat kemampuan seninya, Anom Ranwara dipercaya menjadi Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia Perpadi Kota Denpasar, anggota Widya Sabha Kota Denpasar dan Provinsi Bali, menjadi pembina Kidung Provinsi Bali, pembina kesenian Arje dan Dramagong di Kota Denpasar, anggota Majelis Kebudayaan Provinsi Bali, dan juri Taman Penasar di Pesta Kesenian Bali. Baginya, kehadiran mata lomba Taman Penasar di PKB sangat penting dalam upaya pelestarian bahasa dan sastra Bali. Menurutnya, Taman Penasar adalah skripsi yang disajikan dalam bentuk seni pertunjukan. Karena itu, dalam strukturnya mesti ada latar belakang, permasalahan, pembahasan, dan kesimpulan. Dalam lomba Taman Penasar ini, penggarap mesti jeli membidik tema besar PKB menjadi subtema. Untuk menguatkan subtema perlu didukung oleh referensi sehingga valid secara akademis, tekstual, dan valid dari kajian berkesenian. Jadi, Taman Penasar itu bukanlah arjenegak, tetapi skripsi yang disajikan dalam seni pertunjukan melalui seni olah vokal. Selain Taman Penasar, lomba Mesatwa dalam PKB juga bagus dalam upaya menjaga eksistensi aksara, bahasa, dan sastra Bali. Dari situ akan ada penggunaan sor singgih bahasa. Bahkan penerima penghargaan Kerti Budaya dari Pemkot Denpasar ini mengusulkan pada PKB mendatang ada lomba menulis atau ngeripta gekuritan, wirame atau kidung. Dengan demikian, seni sastra makin diminati masyarakat. Dengan berjalannya waktu, yang sudah diiming-iming atau ada keinginan untuk untuk
menambah suatu aktivitas yaitu untuk ngewayang gitu. Tapi dengan keberadaan di rumah ya orang tua seorang petani, jelas wayang yang kita tidak punya karena tiang pemula tidak ditinggalkan wayang, perangkat wayang itu. Nah kebetulan ada waktu itu karya di Pura Desa Kesiman. Nah yang berterima kasih pada almarhum Bapak Wayan Namlon, sedang eksisnya itu Sri Parta. Nah beliaulah yang memberikan tiang wayang cuma-cuma 1 keropak gitu. Nah setelah itu tiang bilang, tiang matur sareng ide perana gede, beliau sudah mediksa waktu itu almarhum. Nah beliau bilang apa? Setelah tiang di Winten itu namanya juga anak atau murid. Nah tiang mau minta mengaturkan terima kasih, matur pramasuk semua. Sedangkan jawaban beliau waktu itu tiang masih ingat. Nah beliau tiang mengutip bahasa Bawasida Betara Lebar, sing ning saya berterima kasih kan Bapak. Bapak sebenarnya berterima kasih ke ning, yang sing Bapak nu nyen keluarin nyemak gini. Nah, itulah bahasa yang tiang boleh katakan penekanan ide Betara Lebar yang harus tiang pertanggungjawabkan. Nah, setelah itu berproseslah tiang sampai tiang dituntut waktu itu ngidang ning ngwayang petang Baliagung baru mulai maibin gitu. Nah, setelah itu tiang berproses 1 bulan sudah kurang lebih 25 kali tiang sudah ngwayang itu. Nah, karena sudah lebih dari target yang kegeriya gitu. Beman petang Baliagung ning sampun peng selai itu tiang ayak nah gitu nesan bieu. Nah, itulah bos itu. Nah, jadi ning jalan kuang-kuang tutup bel gitu bapak gitu. Dan lah itu. Nah, ini baru kita eksis ngewayang. Nah, terjadilah sekarang, tapi saat yang sudah ngewayang dan istirahat di perusahaan, waktu itu diisi kebetulan jurusan pedalangan hampir tidak dapat mahasiswa waktu itu. Kalau tidak dapat mahasiswa, tapi jurusan itu harus dihapus untuk tahun depannya. Nah, kebetulan waktu itu kepala ngejurnya adalah Pak Dewa Caksana yang sekarang menjadi rektor di Irian Jaya. Nah, beliau lah bilang ke tiang bantu gini. Nah, dengan catatan dengan syarat itu keringanan SPP 1 tahun gitu. Nah, sempat yang rekrut beberapa teman, dapat waktu itu kurang lebih 12 orang lah. Yang selamat 7 orang termasuk Ayu Saraswati. Nah, itu yang ajak di sana. Dan di sana kita bergerak di pedalangan. Nah, tahun kalau tidak salah 2006. Nah, 2006 yang ke isi. Nah, setelah itu di sana ketemu dengan Pak Tutko dengan Pak De Sidya. Nah, kita besar di sana juga karena terima kasih juga kepada senior yang Pak Ketut Kodi karena selama yang kuliah di sana beliau memberi ruang untuk mengisi acara-acara asal ada yang minta topeng atau jenis bondres ke isi pasti beliau menyerahkan ke dia dengan partner yang dulu itulah Pak Putwadi Sujana Tuye. Nah kita dengan Suratni itu partner kita diisi dulu. Nah setelah itu yang 2010 tamat diisi. Nah kebetulan waktu itu juga yang sering isi acara yudisium di Unhi dengan Prof. Yuda Triguna. Nah beliau tiang iming-iming bahasa tiang itu tiang dot masuk tuh pesing lah tuh ngajana ngaluna kayak. Nah ini di sini kita punya obsesi untuk melanjutkan itu. Kebetulan tiang waktu itu dapat ada namanya beasiswa unggulan uji coba bidik misi yang sekarang. Nah kebetulan tiang yang dapat Yuk Saraswati dan Tuadi. Nah niki kita setelah tiang ujian ada lomba karya tugas akhir di Dikti. Nah waktu itu yang menjadi kepala ketua jurusan adalah almarhum Pak Mardana. Nah tiang sudah wisuda diberitahu ada kesempatan itu. Kebetulan tiang masuk 5 besar karya itu. Tiang lebih cenderung kepada penekun sastra dan yang bisa tiang juga sampaikan di sini tidak terlepas apa yang tiang miliki sekarang adalah dari sentuhan
ida peranda ketut sideman dari Gria Taman Sanur. Nah inilah nabi yang dua, ida peranda gede betara lebar ring buduk dan ida peranda ketut sideman, ida betara lebar ring Gria Taman. Nah ketika itu beliau eksesnya membuat geguritan, Tiang diminta untuk mengedit, artinya Tiang sebagai editor lah istilah sekarang untuk karya-karya beliau. Nah di sana beliau sempat minta ke Tiang ru nemone mekelon ru aja atau di Grio ngai nang apa sih pengada ingat-ingat gitu. Nah setelah beliau lebar, nah di sana baru Tiang merasa ada utang yang Tiang harus bayar dengan beliau gitu. Nah kebetulan Desa Renon waktu itu menginginkan adanya suatu sejarah Renon dan Barisino itu dibuatkan lagu atau geguritan. Ya Tiang coba pada masa itu Tiang sedang baru habis pemulihan dari sakit. Nah Tiang coba buat, ya terbentuklah buku atau geguritan yang Tiang sebut dengan judul Peparikan Banua Renon gitu. Nah itu jumlahnya kurang lebih 128 pada gitu. Sudah dicetak waktu itu oleh Kota Denpasar disebut, yang masih wali kota waktu itu Bagus Raimantre. Nah ini karya Tiang yang beberapa, dan Tiang juga ngetim sempat di provinsi, ngetim di tim Purana Provinsi Bali, ya sempat ke penelitian ke Nusa yang mengumpulkan prasasti-prasasti Nusa dan menyempurnakan beberapa prasasti-prasasti Bali daratan yang hasil penelitian Haikas. Ini yang juga sempat ngetim di sana gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan di masyarakat yang juga sering diundang untuk membaca prasasti, dan sampai terakhir di Pupuan kemarin Tiang sempat ke sana, dan Tiang juga punya tim itu. Nah, dari apa yang Tiang miliki itu mungkin teman-teman, mungkin para pemegang kebijakan melirik di provinsi juga Tiang dilibatkan sekarang di tim Majelis Kebudayaan Provinsi Bali. Nah, dari sanalah Tiang muncul dan untuk terjun bagaimana menjadi juri di PKB untuk juri Taman Penasar. Kalau kita berbicara tentang Taman Penasar, nah inilah yang sering sekali ketika TM di Dinas Kebudayaan Provinsi sering sekali Tiang berbicara. Awal Tiang dijadikan juri untuk Taman Penasar yang udah arahkan. Taman Penasar yang kita inginkan ke depan adalah skripsi yang dibuat seni pertunjukan. Nah, tadi strukturnya jelas, ada latar belakang, permasalahan, lah itu ada latar belakang, ada permasalahan, ada pembahasan, dan ada kesimpulan. Nah, ketika kita berbicara Taman Penasar itu adalah skripsi yang dipertunjukkan atau ya perskripsi yang disajikan lewat seni pertunjukan, kita sebagai penggarap atau harus jelinya bagaimana kita bisa membidik tema besar dari PKB itu menjadikan subtema. Setelah menjadi subtema, baru kita rancang menjadi dengan mencarikan referensi untuk penguatan subtema itu yang akan digarap menjadi sebuah seni pertunjukan. Nah, biar betul-betul skripsi yang menjadi seni pertunjukan itu valid secara akademis, valid secara tekstual dan juga secara sajian berkesenian. Nah, ini yang menjadi inti dari Taman Penasar yang kita inginkan di lomba di PKB ini. Biar ke depan, kemarin juga yang sempat bilang biar tidak terjadi pembodohan di masyarakat. Dan di Bali kan seringan kita memakai kirato basa. Nah, kalau di Jawa kiroto boso, yang dikiro-kiro to boso gitu. Ya ditarik-tarik bahasa itu untuk pemaknaan. Mungkin lebih istilah cocok loginya gitu. Tapi kalau di panggung itu bahasa panggung enak, didengar enak, terus itu membuat bisa orang ketawa, tapi di Bali itu ada pembodohan. Nah ini mungkin di Bali sering disebut dengan istilah sastra aud-audan gitu. Nah ini bahasanya bahasa babat, aud kemo, aud mai untuk kepentingan biar bisa membuat audien itu senang. Tapi alasan contoh aja, ya di era seniman almarhum Bapak Pugro bisa membuat plesetan, mungkin istilahnya sekarang itu
Dibilang Wisnu, Wisnu telah nutukari, kan Wisnu itu bukan itu dia gitu. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Memang orang tertawa kan, tapi di balik itu ada pembodohan-pembodohan yang terjadi bahwa oh Wisnu itu yang menghabiskan dan yang masih kan, Anda kan bisa diartikan seperti itu. Mohon maaf karena memang yang dilahirkan di sastra Bali walaupun itu keguruan, yang lebih berbicaranya ingin biar memang mengacu kepada semiotika. Ini petitip boleh dikatakan dari almarhum dosen yang Ide Bagus Udara Narayana. Beliau sempat memberitahu yang apapun bentuk budaya gitu. Pokoknya semiotik gitu. Kenapa? Karena menurut teori Kuncaraningrat ada 7 faktor budaya, yang salah satunya dari faktor budaya itu yang menjadi isi budaya itu sendiri adalah bahasa. Nah, ketika kita berbicara bahasa inilah menjadi satu-satunya alat untuk transformasi budaya. Gitu. Kalau ingin menguak tentang budaya ya harus tahu bahasanya. Nah, ini kenapa pemerintah sekarang getol dengan kembali ke bahasa ibu, bahasa Bali. Nah, ini karena semua sastra-sastra, semua filosofi-filosofi yang ada di Bali itu yang ditulis, dipublikasikan lewat bahasa Bali. Karena bahasa Bali kita nggak tahu bagaimana mau tahu tentang Bali, ini masalahnya. Makanya yang lebih getol ke sana, makanya yang usahakan arahkan ya peserta Taman Penasar, bukan itu arjo, negak, tapi itu adalah skripsi yang disajikan lewat seni pertunjukan melalui seni olah vokal. Contoh aja yang pokoknya itu periringnya dadong dawo tiang ngelas siap putih bomo taluh reko. Tapi kalau diwilat kan dia dadong dawo. Nah, dan selanjutnya ini kan bisa pengembangan itu. Nah, ini cara Tiang sendiri dengan tim dan termasuk terima kasih juga Prof. Desa Swati Laksmi. Beliau pun sangat mendukung untuk menarik pupuh mijil itu ke pupuh wajib dalam Taman Penasar. Mungkin itu mari bagaimana kita bisa mengeksistensi budaya Bali melalui kembali kepada basic awal budaya Bali adalah bahasa Bali itu sendiri. Dari bahasa Bali inilah kita akan bisa menguak budaya-budaya yang ada Bali, termasuk landasan-landasan berpikir masyarakat Bali. Untuk mengeksistensi bahasa Bali ini sebenarnya PKB ini media yang sangat bagus untuk suatu mediasi dan mempublikasikan, mengeksistensi kembali bahasa Bali itu. Contoh salah satu mungkin di materi lomba sudah ada dimasukkan lomba mesakwe di situ. Nah, mungkin ke depan termasuk ini Taman Penasar ini juga salah satu bentuk eksistensi bahasa Bali itu sendiri. Makanya di sini kita kentaranya di mana ini kurang ininya. Tadi sourcing bahasanya seperti apa, mana bahasa akrab, mana bahasa publik, mana bahasa emosi. Nah, ini kita bisa memilah di sana. Dan mungkin kemungkinan ini baru usulan Tiang saja, Tiang punya ide. Sekarang karena jarangnya masyarakat mau menulis geguritan, mau menulis kidung, apalagi menulis wirama yang notabene-nya sangat sulit. Nah, kita coba masuk aja salah satu, kita tambahkan di PKB itu yaitu ngeripte. Ya, nah, mungkin Wimo Kare ngeripte gitu, ngeripte geguritan. Diberi temanya ini dan kita bikin 2 pupuh wajib gitu umpamanya dengan 1 pado atau 2 pado dan silakan dia mengarang lagi 1 pado untuk pilihan. Nah, mungkin ini salah satu. Nah, kalau tidak ada kebijakan atau ruang dan kesempatan dan juga dari pemantiknya dari pemegang kebijakan, kita akan sulit juga. Nah, biar adik-adik Tiang, teman-teman Tiang yang di penyuluh bahasa Bali itu punya dia juga tambahan program untuk pembinaan bahasa Bali di masyarakat mungkin. Pemirsa, demikianlah kiprah berkesenian ayah dari Luh Ayu Ari Cita Laksmi,
Yundari Samskara Danakin, Komang Ayu Anom Swandewi dan Ayu Bawaswari dan Dwi Bawaswari ini. Semoga capaian seni Anom Ranuara, pria kelahiran 7 September 1968 ini selalu menginspirasi.